Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'a ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berada di tempat yang mulia ini. Insyaallah keberadaan kita semua mendapatkan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita turunkan bajungan baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan lihat surah An-Nahl, surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Surat An-Nahl kita lihat sini. Jadi hadis surah makiyah siwa salah ayat min akhiriha. Surat An-Nahl adalah termasuk surat makiyah, artinya diturunkan di Makkah, kecuali salah ayat kecuali 3 ayat itu diturunkan di Makkah. Kecuali 3 ayat itu diturunkan di Madinah. Jadi termasuk surat makiyah, tapi 3 ayat terakhir diturunkan di Madinah. Wa ayyatuha saman wa mi'ah. Ayatnya 128 ayat. Apa kolerasinya dengan surat sebelumnya? Dalam surat sebelumnya dikatakan ada kalimat wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu, niscaya pasti kami akan tanya mereka semuanya, yakni yaumul kiamah. Pada kiamat nanti semua manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan, ditanya amma fa'aluhu fi dunya, apa yang mereka lakukan di dunia. Sedangkan dalam ayat ini juga Allah mengatakan ata amrullah, pasti akan datang perintah Allah, ancaman Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Maksudnya nanti ada ancaman Allah pada hari kiamat. Itu kolerasi irtibat baina surah qablaha. Tapi kita akan lihat ayat. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata amrullah, pasti akan datang ancaman Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fala tasta'jilu, maka jangan kamu minta disegerakan. Subhanahu wa ta'ala amma yusikun. Maha suci Allah, lagi maha tinggi terhadap apa yang mereka persekutukan. Yunazzilul malaikatu birruh min amri ala man yasha'u min ibadi. Yunazzilul malaika,
Dia menurunkan malaikat biruh dengan wahyu min amrihi, berarti dengan perintahnya, ala man yasha'u min ibadihi, atas hambanya yang dia kehendaki. An anziru annahu la ilaha illa ana fatakun, dan berilah mereka peringatan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Kita lihat di sini. Ya. Mana secara umum kita lihat. Karena Rasulullah SAW yuhaliful musyrikina taratan bi'adzabinunnya min qatlin wa asarin. Kama hadasa bi yaumul badr. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yuhawib, memberikan takhwif, memberikan ancaman, ya, dengan azab dunia. Dengan azab dunia dalam peperangan, ya, terutama dalam perang Badar. Wa taratan bi adzabil akhirah, terkadang dengan azab akhirat. Ada ancaman, Rasul memberikan ancaman, dan juga terkadang dengan akhirat. Dunia nanti kamu akan diancam, ditakut-takuti. Kemudian kamu nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Summa innakum lam yushahidu syai'an min dzalika istajubilaka ala taklibi. Kemudian orang-orang musyrik ketika itu, ya, apa yang diancamkan Rasulullah, dikatakan lam yushahidu, kami tidak menyaksikan. Mana ya Muhammad? Ancaman dengan dunia atau ancaman akhirat mana? Itu kata mereka, lam yushahidu syai'an min dzalika. Kami tidak memperhatikan, tidak menyaksikannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Di samping itu juga mereka diancam, kemudian ketika tidak terjadi, ketika itu lam yusyahid, tidak menyaksikan, mereka minta wa talabu wa la talabinul inzar bidzakal adab. Mana ya Muhammad azabnya mana? Mana ya Muhammad azabnya? Kamu telah mengancam kami dengan azab yang, dengan azab akhirat, azab dunia. Mana ya Muhammad? Maka turun ayat Al-Quran, ata amrullahi falasta'tajilu. Maka telah datang, pasti akan datang ancaman Allah, fala tastajilu, maka jangan kamu minta disegerakan. Ini yang berarti adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka. Baik, kita akan lihat ayat pertama. Ata amrullahi fala tastajilu. Pasti akan datang perintah Allah ayyaumal qiyamah, ya, yaumul qiyamah, ya. Ata amrullah, yang berarti adalah pasti akan datang ancaman Allah yaumul qiyamah, hari kiamat nanti. Ya, hari kiamat pasti akan datang. Ai qaraba azabul musyrikin wa halakim. Artinya orang-orang musyrik akan diazab oleh Allah, akan dibinasakan oleh Allah. Ama ityanu bil amal, ma adapun, ya, datangnya dengan perbuatan, inilah tergantung hukum Allah, ketetapan Allah. Karena segala sesuatu adalah berdasarkan qada Allah dan takdir Allah, apapun begitu. Hari kiamat adalah min qadaillah, min qadarillah, ketentuan Allah, kehendak Allah. Allah memberi ancaman dengan ayat-ayatnya yang ya dalam ayatnya. Wa qada'ihi al-ghalib ala kulli syai'. Allah menentukan segala sesuatu, dan Allah adalah al-ghalib ala kulli syai'. Tak bisa dikalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ya'ti bil hin alladhi qadarahu wa qadahu. Yang pasti akan datang, ya, setelah waktunya ditentukan, pasti akan datang. Pasti akan datang. Nah, ini, ya. Wa nazama subhanahu al-mutawakkif fi siratil haqqi. Allah Subhanahu wa taala dalam pasti ini pasti akan terjadi. Kenapa demikian? Bi anna wajibul wuku', karena apa yang ditentukan oleh Allah wajib terjadi. Kalau Allah tentukan kita mati, ya sudah, tidak bisa diperpanjang lagi. Ketika manusia sakit, kita berupaya berobat, kita berupaya rumah sakit.
Akan tapi ketentuan Allah kalau sudah ditentukan sama Allah, sudah diqada oleh Allah, sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bisa. Ini ketentuan dari Allah. Apalagi yaumul qiyamah, itu urusan Allah. Orang disiksa urusan Allah. Orang diberi cobaan urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa mana qaulu tafalas ta'tajilu. Adapun makna dari kalimat fala tastajlu, janganlah kamu minta diserahkan azab tersebut. La tatlubu husulau qabla khudul waqti al-muqaddar fi ilmihi ta'ala. Jangan minta disegerakan azab Allah sebelum datang waktunya. Sebelum datang waktunya. Contoh kita saja umpamanya, di antara kita kadang-kadang ada enakan mati aja dah kalau gitu dah, kalau udah begini enakan mati saya, tapi nggak mati-mati. Kenapa? Karena masalah kematian urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah. Nah ini. Tapi kita lihat. Wa bi hadza tahdid min Allah li ahli al-kufri wa bi rasul. Ini adalah ancaman Allah, ancaman dari Allah untuk orang-orang yang mengingkari Allah dan orang yang mengingkari Rasul. Wa ilamihu lahum, dan Allah memberikan pengumumannya seperti itu. Bi qurbi azabahum wa hala bi qurbi azabihim wa halakihim la budda minhu. Ini dekat sekali, sebentar lagi akan datang ya ancaman Allah, siksa Allah kepada mereka. Ini dalam ayat. Kemudian subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Ya, kita dalam beribadah hanya lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sesuatu. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, beriman, beribadah kepada Allah, mempersekutukan Allah. Karena kebiasaan orang musyrik ketika itu adalah isyrak, mereka mempersekutukan Allah, menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan mereka, menjadikan berhala sebagai wasilah perantak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini jangan sampai. Ya, dikatakan ketika ditanya orang-orang musyrik, lima ta'budu, kenapa kamu sembah al-asnam, berhala-berhala? Jadi ketika ditanya lima ta'budul asnam, kenapa kamu sembah berhala-berhala? Mereka menjawab. Ya, mereka menjawab. Na'budu liuqarribuna ilallah juba. Na'buduhum illa liuqarribuna juba. Kami menyembah berhala-berhala supaya berhala tersebut menjadi wasilah mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perantara. Nah, kita dalam beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat ingatnya Allah, jangan ingat yang lain-lain. Walaupun isi salat di antaranya macam-macam. Ya, berdoa. Tapi kita berdoa, kita ucap, tapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tabara Allah taala an syarik wa syafi' alladhi yadfa'u dhar ankum. Artinya Allah bebas dari apa yang mereka persekutukan. Bebas, tidak ada. Allah itu Maha Esa. Apalagi kalau kita kembali pada surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katanya Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat kita meminta memohon. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak lam yalid wa lam yulad, Allah lam yalid. Tidak lam yalid, Allah itu tidak punya anak, tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dia diperanakan, dia tidak dilahirkan dan juga tidak punya anak. Walam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya. Ini. Wa bihadza radul maqalihim hina qalu. Ini adalah merupakan bantahan terhadap mereka bahwa mereka ada menduakan Tuhan, bantahan lain hakamallahu alaina binzalil azab.
seandainya Allah akan turunkan kepada kami azab di dunia atau fil akhirah, la tashfa'anna lana hadil asam, maka berhala-berhala ini tidak akan bisa memberikan syafaat pertolongan pada mereka. Tidak bisa. Tapi kita bicara berhala. Pada masa diutus Rasul itu banyak berhala. Pada masa Nabi Ibrahim ada Lata dan Uzza. Pada masa Nabi Muhammad cukup banyak berhala-berhala ketika itu. 360 berhala sekitar Ka'bah. Kalau orang yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah sudah ke Makkah, di sana ada berhala enggak? Lihat berhala tidak? Tidak lihat. Kemana berhala tersebut? Itu kan Tuhan mereka ketika itu. Kemana dia? Siapa yang menghancurkannya? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala? Tuhan mereka. Mereka sendiri yang menghancurkan setelah mereka masuk Islam. Mereka salah pilih. Dia kira Tuhan. Maka setelah mereka masuk Islam, mereka lah yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Itu kita lihat. Wa khulasa hadza, ya, dari ayat tadi, inna tilkal jamanat khasisa allati ja'altumu syuraka wa abadtubuha ya aqarul mawjudat wa da'abul mahlukat fa kayma taj'aluna syarika lillahi fit tadbir wa syafa fil ardi was samawat. Sungguhnya benda-benda tadi, berhala-berhala tadi, allati ja'altumuha, yang kamu jadikan sebagai syuraka, ya sekutu bagi Allah, dan kalian sembah, ya ahqarul mawjud, itu seburuk-buruknya yang ada di dunia. Seburuk-buruknya yang ada di dunia. Wa adaful makhlukat, ya selemah-lemahnya makhluk. Oh, berhala lemah? Iya. Ya, berhala itu lemah? Iya. Berhala tidak bisa bergerak karena yang dibuat oleh manusia, dan berhala itu adaful makhlukat. Ya, paling lemahnya makhluk adalah berhala. Karena apa? Tidak ada ruh dia. Dia memang dibuat telinga, ada telinganya, dibuat telinganya. Kemudian dibuat matanya, dibuat hidungnya ada, mulutnya ada, tangannya ada, kakinya ada. Tapi semua tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya pembuat berhala, kita lihat. Dibuat telinga, mata. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Setelah Nabi Ibrahim meyakini adanya Allah dan dia beriman pada Allah dan menyembah Allah, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dalam surat Maryam, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Hai bapakku, kenapa kamu sembah ini berhala-berhala, ya, yang tidak bisa mendengar, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, ya, punya mata tapi la yubsiru, tidak bisa melihat, ada badannya tapi wala yughni anka syai'a, tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya marah, dibilang sama anaknya begitu. Marah bapaknya. Ya abati, hai bapakku, aku diberi ilmu yang kamu tidak diberi. Kemudian juga masih saja Nabi Ibrahim berdakwah, menyampaikan kepada bapaknya, yaitu Azar. Sampai-sampai bapaknya mengatakan, ya Ibrahim, la ilam tantahi la arjumnak wahjur limalia. Hai Ibrahim, seandainya kamu gak mau berhenti dakwain saya, gak mau berhenti kamu dakwain saya, udah pergi sana yang jauh. Udah berhenti yang jauh. Maka sampai perginya ke Palestina, kemudian pergi ke Mesir, kemudian sampai akhirnya di Mekah, karena ada di sana Siti Hajar. Dia ke Palestina, jadi dari apa? Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian ya ke Palestina lagi, kemudian ke Makkah, Hijaz atau Makkah, ya, bawa Siti Hajar, kemudian kembali lagi ke Palestina, dan 6 tahun berikutnya balik lagi ke Mekah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, berhala cukup banyak. Sampai Nabi Ibrahim itu menghancurkan pimpinan daripada
Berhala itu panglimanya Lata dan Uzza. Itu. Baik, kita lihat tadi. Summa adzaba an subadalahum il qalu haballahu qad ala badi bari bishar wala akhirin bi khair. Allah menjawab subhat-subhat mereka, apa yang mereka katakan, hal-hal yang enggak jelas. Haballahu qad, Allah Subhanahu memberikan ya kepada hambanya bishar, perbuatan yang baik, wala akharin bil khair, yang lain Allah berikan yang baik. Faman ya'rifu hadhil asrar allati la ya'lamu illa huwa. Siapa yang mengetahui tentang rahasia ini hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yunazzilul malaika birruh bi amrihi ala man yasha min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fatakun. Ya. Allah menurunkan malaikat. Menurunkan ya, yunazzilul malaika, malaikat menurunkan wahyu bi amrillah, tentu dengan perintah Allah. Jadi menurunkan wahyu Allah malaikat. Apa? Wahyu yaitu menurunkan wahyu. Maksudnya Jibril alaihissalam menurunkan wahyu. Min amrihi ay bi idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ila ma yuridu min ibadihil mustafin, kepada hamba-hambanya yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. An anziru ibadi, hendaknya ya kalian memberikan peringatan kepada hambaku, anna ilal khalqi wahidun lain, bahwa tidak ada Tuhan pencipta yang Maha Esa kecuali Allah. Ada kalimat ilah itu bisa untuk semua. Bisa untuk Allah, kalimat ilah bisa untuk Allah. Bisa juga untuk yang lainnya. Itu kalimat ilahu. Sama juga kalimat Rabb. Kalimat Rabb itu artinya Tuhan. Bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah. Itu kalimat. Tapi kalimat Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha, la artinya nafi, meniadakan. Ilah, tidak ada ilah. Illallah, kecuali Allah. Jadi pengecualian Allah, tidak ada ilah kecuali Allah. Maka kalimat ilah bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah. Kalimat Rabb artinya Tuhan, bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah. Tapi kalimat Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat Allah. Maka di sini Allah menurunkan ya wahyu melalui malaikat min amrihi, tentu dengan apa? Dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Ila ma yurid min ibadihi, ya, dari hamba-hamba Allah pilihan. Maka Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui dengan wasilah Jibril alaihissalam sebagai yang menyampaikan wahyu. Ini ya, wa annahu la tanbagil uluhiyah illa lahu, bahwasanya tidak pantas uluhiyah Tuhan itu kecuali Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya milik Allah di alam semesta. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, kepunya Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Bahkan wa ma fihima, dan semuanya milik Allah, termasuk kita milik Allah. Kita milik Allah. Maka kalau kita milik Allah, maka kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah berikan ruh. Nanti kalau sudah waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Manusia adalah akan kembali kepada Allah. Wala yasluhu ayyubada syai' siwa. Tidak layak selain Allah an yu'badalahu, disembah, tidak layak. Layak enggak kira-kira? Kalau ada orang buat berhala, bagus berhalanya, kemudian dia sembah, ya enggak layak. Tidak layak. Berhala aja enggak bisa bergerak, ini enggak layak, enggak pantas. Kemudian katakan, kalau Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, kalau berhala dia menciptakan apa? Dia menciptakan apa diciptakan? Dia diciptakan oleh siapa? Oleh manusia. Maka manusia yang bodoh
kadang-kadang menyembahnya. Maka manusia diberikan akal harus cerdas. Kok yang saya buat saya sembah, nggak masuk akal. Nah ini. Dia sembah, fahdharuhu, hendaklah hati-hati. Wa akhlisu lahul ibadah, dan hendaknya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sholat saja yang kita ingat hanya Allah. Yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh kekhusyuan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khasyun. Beruntung orang yang mukmin yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Khusyuk dalam beribadah, khusyuk dalam ibadahnya, dalam sholatnya. Semata-mata hanya Allah yang dia ingat. Fa inna dzalika najatakum minal haka. Yang demikian adalah keselamatan kamu dari kebinasaan. Jadi ketika kita mengesahkan Allah dan ibadah ikhlaskan Allah, itulah bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita nadkhulu al-jannah, bisa kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa qad zaa dzikrur ruh bi ma'nal wahyu. Di sini disebut ruh. Ya, disebut ruh artinya wahyu, diturunkan wahyu. Karena ya, diturunkan wahyu, ya seperti umpamanya dalam surat 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ya, ma kunta tadi mal kitabu walal iman. Ya, demikianlah kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad. Ya, bahwa wahyu. Jadi ruh artinya wahyu. Min amrina, itu dari perintah kami, ma kunta tadi. Dan kamu sebelumnya enggak tahu itu apa Alkitab, apa itu Al-Quran, apa itu iman, enggak tahu. Tapi dengan wahyu Allah, Nabi Muhammad artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sampai dia menyampaikan kebenaran sebagai nabi, sebagai rasul. Atau juga dalam ayat lain, dalam surat Al-Ghafir ayat 15, Allah beriman, yulkir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Allah akan memberikan wahyu berdasarkan perintahnya kepada hambanya, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian wal murad biqauli bi amrihi, ya, bayan anna dzalika tanzil wa la yakuna illa bi amri. Artinya wahyu Allah tidak akan turun kecuali bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Nah ini, kalau kita umpamanya alhamdulillah saya dapat wahyu mujizat. Nah, kalau orang sekarang tidak mendapatkan mujizat, yang ada itu adalah dikatakan ma'unah. Ma'unah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau ilham. Dapat ilham. Tidak dapat karomah. Karomah ada pada wali-wali Allah. Ya. Kalau mujizat hanya untuk para nabi dan para rasul, itu mujizat. Ya. Kalau mujizat begitu, peristiwa yang luar biasa hanya Allah turunkan kepada para nabi atau para rasul, itu namanya mujizat. Kalau yang ada pada manusia mungkin diberikan ilham oleh Allah, diberikan maunah, pertolongan oleh Allah. Ya, nah ini itu. Tapi kita lihat. Tapi kulli dzalik dalil annal malaikata la yuqdimuna ala amalin illa bi amri. Di sini jelas bahwa malaikat ketika menurunkan wahyu illa bi amri, dengan perintah Allah, tidak seenaknya. Pernah Nabi Muhammad sangat rindu dengan Jibril karena wahyu tidak turun 2 tahun. Cukup lama. Kemana aja Jibril nih? Biasa datang, tiba-tiba nggak datang. 2 tahun. Sampai Nabi Muhammad, ya Jibril, aina kunta? Hai Jibril, kamu kemana saja? Hai Jibril, dalam surat Maryam. Hai Jibril, kamu kemana saja nggak turun-turun? Kemudian kata Jibril, kata Nabi Muhammad, Jibril kemana aja nggak turun-turun? Aku rindu banget sama kamu ya Jibril. Apa kata nak Jibril kepada Muhammad? Ada asyadu minka, aku lebih rindu kepadamu ya, daripadamu ya Muhammad, aku lebih rindu.
Tapi semuanya ada biiznillah, dengan izin Allah bisa turun itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah. Semua malaikat berdasarkan izin Allah, tidak seenaknya. Nih malaikat ini kemana nih? Nggak kelihatan ya? Nggak begitu. Nah itu. Baik. Wal fil ayat ima ila annal wahyu minallah ila an la yakunu illa bi satil malaika. Dalam ayat ini kita harus ketahui bahwa wahyu dari Allah kepada para anbiya-Nya tidak akan diturunkan illa bi wasatatil malaika, kecuali dengan perantaran malaikat. Jangan sampai kita bilang dapat wahyu, kita dapat mukjizat, nggak ada. Berarti malaikat turun, dah. Wahyu setelah Al-Quran, setelah selesai sudah tidak turun lagi wahyu Al-Quran, sudah ada di hadapan kita, tinggal kita baca. Wa yu'adu dzalika, sebagaimana dikuatkan dalam ayat tersebut, wal mu'minuna kullun amana billahi wa kutubi rusuli. Orang-orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab dan para rasulnya. Di akhir surat Al-Baqarah ya. Amana rasul bima unzila min rabbil kullun amana billahi wa malaikatihi. Dan itu ayatnya. Nah, di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berdasarkan ya izinnya, perintahnya. Tapi kita lihat kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan hak, dengan benar. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka persekutukan. Jadi di sini kebesaran Allah. Ya, kebesaran Allah yang diagungkan karena ada kelebihan. Maka sini pertanyaan, siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan benar? Huwallah. Dalam surat Rum, orang-orang musyrik bertanya, ya, ketika orang musyrik ditanya, man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka menjawab Allah. Jawab mereka Allah. Itu ya, jawabannya Allah. Maka dengan benar, yang dikatakan musyrik itu adalah artinya menduakan, yang berarti awalnya adalah menganggap sesuatu itu baik, tahsinu syai', menganggap sesuatu itu baik, kemudian diyakininya, ya, akhirnya dia meyakini, ya'taqiduhu wa ya'buduhu wa yasta'inuhu, ya, dia meyakininya, ya, annahu yu'til manfa'a wa madarah, bahwasanya akan berhala tersebut memberikan manfaat dan mudarat, ya. Akhirnya apa? Faya'buduhu, dia sembahnya. Kemudian wa yasta'inuhu, dia minta tolong kepada berhala. Tidak boleh, tidak boleh. Allah adalah amma yusyrikun, maha suci, subhanahu ta'ala amma yusyrikun. Allah maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Itu Allah yang menciptakan, ini kelebihan Allah. Ya, Allah maha kuasa. Bukti kekuasaan Allah, Allah menciptakan ini. Yang kedua, wa khalaqal insana min nutfatin fa khasmun mubin. Allah menciptakan manusia min nutfah, ya, mani, sperma, fa idza khasmun mubin. Tapi manusia ini adalah saling membantah dengan nyata. Allah menciptakan manusia. Ya, Allah ciptakan untuk ibadah. Ketika ibadah itu tidak boleh mempersekutukan Allah. Qul huwallahu ahad. Allah juga wa ma khalaqtal insa wal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah saja. Kita untuk ibadah. Yang mana ibadah adalah al-hub. Berarti ibadah adalah cinta. Cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kita ikuti Nabi Muhammad. Allah jelaskan dalam surat Al-Imran ayat 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu. Maka orang ibadah adalah karena cinta.
Kalau cinta perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan cinta itu. Nah ini. Maaf, dalam keluarga saya katakan, suami istri ada rasa cinta, maka ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Dua-duanya ada pengorbanan. Nah itu, karena ada rasa cinta. Ya. Kemudian ibadah juga artinya taat. Ibadah, maka kita taat kepada Allah. Ibadah juga artinya al-khudu, tunduk kepada Allah. Ibadah juga tadul, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Rendah kita. Punya apa kita? Punya apa kita? Kalau Allah milik Allah tadi, langit bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga milik Allah. Kita punya apa? Tidak punya apa-apa. Wal an'am khalaqalakum. Kemudian tanda kebesaran Allah, binatang ternak itu milik Allah. Memang kamu punya binatang? Iya, binatang ternak saya banyak loh. Tapi sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Khalaqalakum. Allah ciptakan untuk kalian. Allah yang menciptakan. Kita tidak bisa menciptakan binatang ternak. Kalau di antara kita bisa menciptakan binatang ternak, semuanya kaya. Wah, ini mau Idul Adha. Mau Idul Adha nih. Sapi kan laku. Ya, sapi taruhlah 25 juta. Saya buat sapi 10 saja. Sudah 250 juta. Kita yang buat sapi bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa apa-apa kita. Maka Allah ciptakan wal an'ama khalaqalakum. Ya, binatang ternak Allah ciptakan untuk kalian. Fiha dab'un wa manafiu, yaitu ada maka ada bulu, ada bulunya adalah untuk menghangatkan. Domba, coba bulu domba untuk menghangatkan, itu fungsinya. Wa manafiu minha, dan banyak lagi manfaatnya. Minha akulun, dan diantaranya ada untuk dimakan, itu binatang ternak, itu manfaatnya. Kemudian lagi, ini tanda kebesaran Allah. Walakum fiha jamalun. Ya, hina turihuna wa hina tasrahun. Dan walakum fiha, kemudian ada juga yang kamu lihatnya indah binatang ternak. Ketika itu, ada dilihatnya ketika kita kasih ke kandangnya, enak dilihat. Kalau orang yang sudah ketolora, punya sapi bagus-bagus, dia masukkan kandang, senang banget melihatnya. Sebentar lagi itu mahal nih harganya. Kemudian di waktu lagi dia bawa ke tempat penggembalaannya. Itu juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa tahmilu asqalakum ila man lam yakunu balighi illa bisikil anfus. Inna rabbakum la ghafurur rahim. Kemudian tanda kebesaran wa tamil asqal mil balad. Kemudian juga kamu membawanya beban-beban, beban kamu min balad ila balad. Kamu bawa beban-beban kamu melalui binatang ternak tadi kan. Dari suatu tempat ke tempat lain, suatu negeri ke negeri lain. Umpamanya dengan keledai atau dengan ontak dan sebagainya. Itu juga manfaatnya. Itu manfaatnya. Illa bisikil anfus. Yang kamu ini tidak bisa melakukannya kecuali dengan susah payah kita. Inna rabbakum la raufur rahim. Sungguhnya Allah Tuhanmu itulah maha kasih dan juga rahim, maha penyayang. Kemudian lagi diberi tanda kebesaran Allah lagi. Wal khayla wal bighal wal hamil tarkabuha wa zinata wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kemudian Allah ciptakan lagi khayl, kuda. Allah ciptakan kuda, coba. Kalau dalam surat Al-Imran ayat 14, maka dikatakan wal khayl musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kuda pilihan. Karena kuda pilihan itu kendaraan yang paling mewah. Kendaraan kuda itu kendaraan paling mewah ketika itu. Kalau sekarang mah bukannya kuda, kendaraan itu apa? Mobil lah yang bagus. Itu mobil-mobil yang bagus. Wal khayla wal bighal. Kalau kuda Allah yang menciptakan, tapi kalau mobil yang membuat siapa? Manusia. Coba kita. Wal khayla wal bighal
Allah ciptakan apa? Kuda bigol. Bigol adalah antara kuda dan himar, keledai. Badannya lebih pendek ya. Kalau kuda panjang dia agak lebih pendek, tapi bentuknya seperti kuda juga. Itu namanya bigol. Ya. Wal hamir, dan keledai, litarkabuha, untuk kamu kendarai, kamu tunggangi adalah kuda. Kita pergi jauh dengan kuda ketika itu. Walaupun kita belum pernah pergi jauh dengan kuda, dengan himar, dengan keledai dan onta anda. Tapi sekarang dengan kendaraan. Nah, itu. Ya. Wazina, dan juga perhiasan, dilihatnya enak. Ya. Yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang kamu tidak tahu. Kemudian wallahi qasdus sabil wa minhaj jair walau syaa lahadakum ajmain. Dan juga ya, bagi Allah itu qasdus sabil, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan yang lurus. Tapi di antara manusia ada yang jair, ada yang tidak baik. Walau syaa, seandainya Allah kehendaki, niscaya kalian akan mendapat petunjuk semuanya. Maka manusia ada yang baik, ada yang buruk. Seandainya Allah jadikan semua manusia ini ya diberikan hidayah, maka semuanya akan baik. Tapi manusia itu kan diberikan, ada yang diberikan hidayah oleh Allah dan ada yang tidak, tergantung manusia diberikan akalnya. Diberikan mata, diberikan telinga, mata, akal dan hati. Itu kalau digunakan manusia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau digunakan. Awalnya tidak beriman. Walaupun dia katakan Allah yang menciptakan bumi, tapi salah pilih. Tapi kalau dia pikirkan seperti siapa? Umar bin Khattab. Tidak beriman kan, dia muslim. Tapi setelah dengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adik kandungnya sendiri yang bernama Tafilah, dibacakan surat Shad, ya, surat Toha, dibacakan surat Toha beberapa ayat, maka kakaknya itu siapa? Umar bin Khattab itu gemetar mendengar ayat yang dibacakan oleh adik kandungnya sendiri bernama, gemetar. Sampai gemetar. Kalau sudah gemetar berarti hatinya takut. Karena didengarkan ayat Al-Quran, sambil dilihat adiknya sudah berlumuran darah karena dipukul dengan pedang mukanya. Kemudian Umar bin Khattab melihat, dia tetap, adiknya yang bernama Fatimah tetap baca surat Toha beberapa ayat, sampai akhirnya ya Umar bin Khattab dengar, kemudian melihat adiknya berlumuran darah tetap membaca ayat Al-Quran, maka akhirnya dengan telinga dan mata ayat masuk ke akal, ke hati, akhirnya Umar bin Khattab gemetar sampai pedangnya jatuh, sampai ingin merangkul adiknya yang bernama Tafinya. Kemudian kata adiknya, kamu najis, bersihkan dulu sana. Kemudian nurut aja dia bersihkan badannya semua karena berlumuran darah. Kemudian dia ingin menyentuh siapa? Adiknya sendiri, Fatimah. Saya mau pengen masuk Islam, kata Umar bin Khattab. Jangan kepada saya. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Di rumah Arqam bin Abil Arqam, dekat Jabal Qubais, ya, Jabal Qubais. Dekat Sopak Marwah. Ya, Sopak Marwah. Itu di situ. Kalau sekarang tidak ada rata semua. Kalau dulu ada. Ya. Itu kalau dulu ada, sekarang sudah rata semua. Itu dekat situ. Kemudian Umar bin Khattab dia berupaya mengetuk pintu. Ya, bukan assalamualaikum, bukan, ketuk pintu aja, dan suaranya keras banget itu. Sampai sahabat beberapa orang Nabi Muhammad ada di situ. Ada Hamzah, ada siapa? Abu Bakar dan yang lainnya. Dia ketuk pintu dengan keras. Ditanya, siapa? Man anta? Siapa kamu? Ana Umar bin Khattab. Yang di dalam takut semua. Yang di dalam takut. Padahal Umar ingin masuk Islam, tapi yang di dalam kan nggak tahu. Man anta? Anna Umar bin Khattab. Siapa kamu? Saya Umar bin Khattab. Mau ketemu siapa? Ya, mau ketemu Muhammad. Semakin gemetar. Ada perlu apa? Mau masuk Islam. Langsung disambut Allahu Akbar. Itu disambut Allahu Akbar. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, disitulah setelah masuk Islam, ya, disitulah Islam semakin kuat. Iman semakin kuat. Umar bin Khattab tuh memang tidak takut. Ya, tidak takut. Sampai dikatakan, siapa ketika mau hijrah, siapa yang tidak mau ketemu keluarganya lagi, orang tuanya lagi,
tolong jumpai aku di sana, aku mau hijrah. Kalau ada yang menghalangi pasti akan dihabisi sama dia. Itu Umar bin Khattab seperti itu. Nah itulah. Jadi di sini kita lihat kembali kepada Al-Quran. Kalau sudah mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidayah Allah dicari dengan apa? Dengan telinga, dengan mata, dengan akil dan hati. Itu sarana yang Allah berikan. Mudah-mudahan akan mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Mudah-mudahan kita ya demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi itu sampai situ saja. Tidak, masih banyak lagi tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah nanti kita akan teruskan. Tapi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Pak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan ruh itu artinya wahyu. Itu mohon pencerahannya. Dan yang kedua menjelaskan masalah cinta. Apakah masuk surga itu karena cinta Allah, bukan karena ibadah yang kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ruh dikatakan adalah maknanya ruh itu adalah wahyu. Ya, ruh namanya wahyu. Karena banyak ayat Al-Quran tadi yang saya bacakan, di kalimat ruh artinya wahyu. Ya, seperti dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya, mayulki ruh itu adalah artinya ruh wahyu. Ya, banyak ayat menyatakan ruh dulu, ya, Allah turunkan wahyu. Ya, Allah turunkan ruh maknanya wahyu. Ya, banyak ayat Al-Quran kalimat ruh artinya banyak wahyu, bukan sekedar wahyu. Kalimatnya ruh bukan. Karena yang diturunkan adalah bukan ruh. Ya, mayulkir ruh atau juga ata amrullah, ya, wal malikah ruh. Itu artinya maknanya adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan wahyu. Itu makna, ya, dari kalimat. Karena makna kalimat dalam bahasa Arab itu macam-macam. Ya, ada maknanya. Seperti umpamanya alhamdu, artinya pujian. Maknanya lagi al-madah, pujian. Maknanya lagi asana, pujian. Ya, itu. Jadi kalimat ruh itu maknanya banyak di ayat tadi saya sebutkan di ayatnya, ya, dalam surat 42 juga ada, surat Asy-Syura ada, di surat An-Nahl juga ada tentang ruh itu. Mana ruh artinya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggal lagi nanti, ya, makna ruh kalau kaitan dengan manusia lain lagi. Ya, ruh itu ada, ya, dengan ada ruh bisa hidup, ya, itu. Kemudian, ya, tanya lagi lah tentang cinta. Cinta ini, ya, tentang cinta. Cinta ini kita lihat kalau dalam surat Al-Imran ayat 32. Al-Imran 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubalakum ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, itu karena cinta kepada Allah, kepada ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, itu ikuti. Jadi ittiba'ur Rasul, ikut Rasul, insya Allah akan dapat kecintaan dari Allah dan dapat ampunan dari Allah. Ya. Kita baca Quran juga akan dapat kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibadah juga akan dapatkan kecintaan dari Allah. Akan dapat kecintaan dari Allah Subhanahu. Tapi kalau kita ibadah tidak ikut Rasul, tidak dicintai. Ya, seperti orang-orang musik, ibadahnya melalui wasilah berhala supaya mendekatkan diri kepada Allah. Dia yakin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, jawabnya Allah. Tapi salah pilih. Yang dipilih berhala, maunya kelihatan tuh, Tuhan kelihatan. Mana Tuhan kelihatan maunya? Maka dia tidak mendapat kecintaan dari Allah karena tidak mau ikuti. Jadi ibadah juga kita akan dapat cinta dari Allah. Maka ada kalimat sana
Ada kalimat iman, kalimat Islam, kalimat iman, kalimat ihsan. Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarak fa illam takun tarak fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Atau kamu tidak melihat, ya. Kamu tidak melihat tapi Allah melihat kamu. Fa illam takun tarak fa innahu yarak. Kita Anda lihat tapi Allah melihat kita, sehingga Allah cinta kepada hamba-hambanya ya. Karena Allah sudah cinta, kita lihat firman Allah tadi yang saya baca yang dalam surat 15-nya Ali Imran. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha khalidina fiha wa jannatun mutahharatun wa ridwanullah wallahu basirun. Maukah kalian aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada dunia? Ya. Yaitu yang lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada istri, lebih baik daripada anak, lebih baik daripada emas perak, lebih baik daripada kendaraan, lebih baik daripada binatang ternak, lebih baik daripada sawah ladang tanah, lebih baik daripada itu. Apa? Al-jannah, surga. Surga satu, tajri min tahtiha al-anhar khalidin, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian dapat apa lagi? Wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah, ya. Wa azwajum mutahharah, dapatkan bidadari. Maaf kalau bicara bidadari, maaf Bu, kalau bicara bidadari biasanya untuk siapa? Untuk laki. Siapa tuh laki-lakinya? Untuk suami ya. Insyaallah untuk suami. Nanti ibu abad apa Bu? Nah, bidadara. Bidadaranya suaminya Bu. Bidadaranya suaminya kalau masuk surga. Ya, bidadaranya adalah suaminya kalau masuk surga, maka ibu akan menjadi ratu bidadari. Kalau masuk surga, ya kalau masuk surga jadi ratu bidadari. Suami masuk surga jadi bidadari. Ibunya, suami bidadara banyaklah sudah Allah janjikan. Itu cukup besar. Nah, ini ya. Jadi kalimat apa? Itu kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanum minallah, dan keriduan Allah. Ridho Allah, ridho. Allah kalau sudah ridho karena cinta itu. Kita Allah cinta pada dia, maka Allah ridho. Nah, itu. Maka kita cari keriduan Allah, kecintaan dari Allah, sehingga kalau kita minta apa saja, insya Allah akan diberikan oleh Allah. Minta surga, tapi enggak sekarang. Mintanya sekarang, tapi dikasihnya nanti. Mintanya sekarang, tapi dikasihnya nanti. Kalau minta sekarang dikasih sekarang gimana Bu? Mau nggak? Mintanya sekarang dikasih sekarang mau nggak? Mati maksudnya. Mati dulu. Ya kalau yakin matinya masuk surga. Kalau nggak masuk surga, nah maka kita suruh taubat dulu. Taubat. Basyari'u. Dia minta ampun kepada Allah. Insya Allah pada akhirnya juga masuk surga adalah birahmatillah, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, Nabi mengatakan, la yadkhulun nasu al-jannata illa birahmatillah. Manusia tidak akan tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah bisa kita dapat kalau kita kerjakan perintah Allah. Itu Allah kasih sayang. Jadi kasih sayang kalau kita perintah kita kerjakan. Nah, itu ya. Insya Allah ya. Semua yang kita lakukan akan mendapatkan channel. Tapi cara ibadahnya ikuti Nabi. Cara ibadahnya ikuti Nabi. Jangan, ya saya ngasih uang curian sama orangnya senang yang kita kasih. Tapi orang diambil senang enggak? Ya enggak senang. Tapi kalau hasil kerja kita lillah dan karena Allah, kita kasih orang senang. Itu. Ya. Kalau seorang isinya boleh ngambil uang orang, kemudian terus terang pada ini tadi saya ngambil uang orang, nyuri uang orang nih buat kamu, mau nggak kira isinya? Isinya solehah, mau nggak? Ya nggak akan mau, nggak mau isinya. Ya itu ya, itu gambaran. Jadi kembali kepada kecintaan Allah Subhanahu. Kita yang berbuat dan kita ikuti Rasulullah. Insya Allah akan batu cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bu mikirnya. Apa? Enggak, kurang keras Bu.
Terima kasih Pak Ustaz. Mengenai makmunah dan ilham yang tadi Pak Ustaz jelaskan, itu kiat-kiatnya dan cirinya bagaimana orang yang mendapatkan makmunah? Ya, orang mendapatkan maunah itu pertolongan, dapat pertolongan. Jadi maunah umpamanya ini kalau maunah adalah orang awam. Orang awam punya kelebihan. Orang awam punya kelebihan. Umpamanya orang itu bisa apa gitu, kelebihan dia. Kelebihan yang memang kita kadang-kadang nggak bisa. Kita tuh nggak bisa, tapi kelebihan dia. Nah, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuatu memang kita nggak bisa, tapi dia bisa. Itu maunah. Allah berikan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Tapi orang awam jadi maunah adalah ya sesuatu yang diberikan kepada orang awam, jadi punya kelebihan dia. Dan kelebihan itu bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Kelebihannya apa? Nah, umpamanya bisa sesuatu tapi ya kelebihan itu namanya maunah, pertolongan. Orang awam tapi ya. Ada lagi ilham. Ilham ini Allah berikan kepada bisa semua orang. Umpamanya kita saya mau pergi. Kayaknya nggak enak nih. Mau pergi nggak enak. Nggak enak udah saja nggak pergi. Umpamanya mau pergi jalan-jalan, nggak enak badan kayaknya nggak enak banget nih, perasaan nggak enak, akhirnya nggak jadi berangkat. Ternyata terjadi kecelakaan. Itu berarti ada ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak jadi. Ada lagi karomah. Karomah adalah yang diberikan oleh Allah kepada para wali-wali Allah. Lebih lagi kelebihan. Mujizat hanya pada Nabi itu adalah maka irhas. Ada lagi irhas. Irhas itu kelebihan yang Allah berikan pada Nabi sejak kecil. Udah kecil aja jadi diberikan kelebihan. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Bisa nasihati baru lahir, bisa menasihati ibunya. Ibunya lagi kelaparan. Ibu tolong tuh, kuci. Goyangkan pun kurma itu berjatuhan. Kemudian cari air. Kemudian ibunya takut, Maryam tuh takut. Nanti kalau saya pulang, nanti dicemoohkan orang. Kemudian kata Nabi Isa, hai ibu, udah bilang aja lagi puasa, jangan ngomong gitu. Itu nasihatnya begitu. Kemudian sejak kecil ketika ibunya dicela juga, Nabi Isa sudah ngomong dalam surat Maryam dilihat, katakan ini Abdullah, langsung tunjuk itu kaumnya. Ada anak kecil, ini Abdullah baru lahir, ini Abdullah Alkitabnya Nabi wa Rasulullah, aku adalah hamba Allah, diberikan Alkitab dan aku sebagai Nabi, sebagai Rasul. Sampai akhirnya kan dengan pembicaraan itu ya, mereka itu setelah Nabi Isa dah wafat lama, barulah mereka bicara. Di antaranya 207 para pendeta, para raja itu berkumpul membicarakan siapa Isa sebenarnya. Akhirnya ada beberapa pendapat, ada 4 pendapat. Ada golongan namanya Yakub. Namanya Yakub itu orang alim namanya Yakub. Ada orang alim namanya Nastur. Ada lagi golongan raja berkumpul. Ada lagi Muslim. Maka ada 4 pendapat tentang Isa. Ada yang mengatakan kata Yakub itu orang alim. Ada pengikutnya adalah namanya Yakubiyah. Kata orang alim itu Isa adalah yaitu anak Tuhan yang naik ke langit, nanti akan turun lagi memberikan syafaat kepada kaumnya. Maka kalau hari apa tuh? Minggu. Maka ibadahnya hari Minggu. Kemudian kata Nastur, orang alim juga dari golongan mereka, Isa adalah yaitu anak Tuhan yang naik ke langit, nanti akan turun lagi. Kemudian kata raja, Isa adalah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian kata yang Muslim, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Akhir atas perintah Allah, perintah raja tersebut, maka raja memerintahkan yang Muslim perang itu, yang mengatakan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, perangi. Maka sampai sekarang kan Injil beda-beda, masing-masing bikin Injil sendiri. Ada yang mengatakan Isa itu Tuhan, Bapa, ada lagi ada anak, ada lagi yang Muslim benar, kemudian Trinitas.
Bapa, Anak dan Roh Kudus, macam-macam. Itu sampai sekarang. Kalau Al-Quran kan tetap Al-Quran saja cuma satu, ya. Nggak ada tuh Al-Quran dua. Itu ya. Itu ya gambaran. Itu saja. Tapi ya sudah kita cukupkan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan shadiq wa amal mutaqabbal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya ilman nafi'a wa yaqinan wa amal mutaqabbal ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasid wa fi ma tuhibbu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi